Baik, tadi kita sudah menyebutkan dua kunci utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu iman kepada Allah, al-iman dan amal soleh, serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kita katakan jaminan kesuksesan di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablun minallah. Karena di dalam kehidupan ini kita membangun dua tali, dua muamalah. Yang pertama adalah hablun minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablun minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Tidak akan bahagia orang-orang yang tidak sukses dalam membina dua hubungan ini. Pertama, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allah yaitu dengan iman, amal soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hablum minan nas kita lakukan dengan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Maka dari itu, kunci ketiga untuk meraih kebahagiaan adalah berbuat baik kepada sesama, berakhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma syai'un asqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada satu yang lebih berat ya timbangannya pada hari kiamat nanti bagi seorang mukmin, ya, dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat nanti min khuluqin hasan, daripada melainkan akhlak yang baik. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengisyaratkan di dalam sebuah hadis adanya hubungan erat antara iman dan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Hadis ini menjelaskan kepada kita benang merah antara iman dan akhlak. Artinya bagaimana ikhwan fillah? Seharusnya orang yang semakin tinggi imannya, maka semakin baik pula akhlaknya. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau akhlaknya bermasalah, akhlaknya buruk, artinya imannya juga bermasalah ini. Ya, imannya bermasalah. Iman manusia itu naik turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Akhlak yang buruk itu dapat menurunkan kadar keimanan. Ya, dapat menurunkan kadar keimanan. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini hubungan antara iman dan akhlak yang mulia. Semakin tinggi iman seseorang, maka seharusnya seiring dengan itu, berbanding lurus dengan itu, akhlaknya juga akan semakin mulia. Nah, kalau ada orang yang mengaku tinggi imannya atau merasa imannya tinggi, imannya sedang naik-naiknya, tetapi akhlaknya buruk, ini enggak sebanding ini. Ini berarti imannya ada sesuatu. Ya, pada imannya ada sesuatu. Imannya belum sempurna, bahkan imannya kurang seiring dengan kekurangan akhlaknya, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah di dalam meraih kita katakan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus membina hablun minan nas yang baik, yaitu dengan berakhlak yang mulia. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah, yaitu kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Maka berbuat baiklah kepada sesama, ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ada hubungannya juga antara kita katakan berbuat baik kepada Allah, menaati Allah dengan apa? Dengan berbuat baik kepada sesama. Bukankah Rasulullah mengatakan, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Yang tidak tahu terima kasih. Ada hubungannya antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya melalui lisan Rasulnya, menafikan syukur kepadanya akibat tidak syukur kepada manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama, ya kepada orang lain, ya terlebih lagi kepada saudaramu seiman, seagama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Ini adalah kunci hidup bahagia setelah takwa, setelah iman, amal soleh dan takwa.
yaitu bermuamalah terhadap sesama dengan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah mengumpulkan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ya, Rasulullah dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Ini hadis ini sangat agung ini. Kalau kita syarah ini wah panjang sekali. Ya, syarah dari hadis ini. Hadisnya singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua kunci keberhasilan di dalam membina hablun minallah dan hablun minan nas. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana dan kapan saja. Kalau kita ingin bahagia, membuka hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka takwalah kepadanya dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Wattabi'is sayyi'atal hasanata. Dan iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang namanya manusia ya, itu diam saja dia, enggak berbuat apa-apa. Sudah ada faktor potensi-potensi untuk buruk dan jahat. Itu manusia. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu perkataan atau doa, wa na'udzubika min syururi anfusina wa na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Ya, manusia itu berpotensi memiliki potensi untuk berbuat jahat. Ya, telah tertanam dalam karakter mereka, dalam tabiat mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia telah menjelaskan ini. Ya, misalnya di dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu min ajal. Wa kanal insanu qatura. Wa kanal insanu kafura. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengungkap di situ. Ya, sisi buruk dari manusia ini. Ya, diciptakan manusia itu lemah. Manusia ini sangat lemah, kita ini sangat lemah. Maka janganlah sombong kita. Ya. Dengan sedikit saja gangguan pada tubuh kita, mati kita. Ya, terlambat saja 4 detik aliran darah ke otak itu akan membuat manusia itu mati. Begitulah lemahnya manusia. Jadi jangan merasa kuat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat manusia, tabiat-tabiat manusia yang lemah ini. Apa itu? Wa kanal insanu qatura. Dan sesungguhnya insan manusia itu adalah qatur. Qatur itu artinya bakhil. Itu tabiat dasar manusia, bakhil. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu suka ingkar. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, dan manusia itu paling banyak membantahnya, keras kepala. Ini sifat-sifat dasar manusia. Ya, sifat-sifat dasar manusia. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki sifat berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jika dia ditimpa kesulitan maka dia akan berkeluh kesah. Ya, mengadu kepada makhluk. Ya, memprotes Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat manusia. Wa idza massahul khairu manua. Begitu diberi karunia, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, manua, dia menjadi orang yang paling bakhil, paling kikir. Itu manusia. Ya. Wa kanal insanu zaluman wa innahu kana zaluman jahula. Dan manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, zaluman jahula. Zalim lagi suka berbuat jahil, bodoh. Itu manusia. Jadi itulah kita manusia. Ya, penuh dengan kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Maka Nabi sini mengatakan wattabi sayyatal hasanah. Iringilah keburukan-keburukan ini dengan kebaikan-kebaikan. Banyak berbuat baik.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakum. Siapa yang tidak berbuat salah? Nabi mengatakan, ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi iringilah keburukan-keburukan, enggak ada manusia yang enggak salah. Ya, enggak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak tergelincir. Kita semua pasti pernah tergelincir dalam perbuatan dosa. Ya, tergelincir dalam perbuatan salah. Ya, karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, memang pada diri manusia itu sudah ada tabiat-tabiat yang negatif, yang buruk, yang selalu mengajak mereka untuk berbuat apa? Jahat. Ya. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya hawa nafsu ini selalu mengajak manusia kepada perbuatan yang buruk. Kita tidak terlepas dari dosa, tapi janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapusnya. Jadi intinya apa? Yang kedua ini, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepadanya. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, terakhir ini adalah hablun minan nas, yaitu bermuamalahlah kamu kepada manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Artinya binalah hubungan dengan manusia, bukalah hubungan dengan manusia ya dengan akhlak yang baik. Kita tidak mungkin mengurung diri, enggak berhubungan dengan orang lain. Itu tidak mungkin juga. Di kanan kiri kita manusia, bahkan di sekeliling kita manusia, kita membina hubungan dengan mereka. Ada yang seiman, seakidah, semanhaj. Ya, ada yang cuma seagama saja, tidak semanhaj, kan begitu ya. Ada yang bahkan tidak seagama. Kan begitu. Kita membina hubungan dengan manusia dengan beraneka ragam tingkah pola mereka. Dengan berbagai macam kita katakan perangai dan tingkah laku mereka. Ya, maka bagaimana kita mensukseskan hubungan kita dengan manusia? Bagaimana kita meraih kesuksesan di dalam membuka hubungan dengan manusia, yaitu dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bermuamalahlah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Karena enggak akan bahagia orang yang buruk akhlaknya. Karena otomatis itu, kalau antum buruk akhlaknya, pasti banyak musuhnya, pasti, ya kan? Banyak musuhnya, banyak masalah. Di sana sini ada masalah. Ya kan? Ya, mau lewat jalan sana juga takut. Kenapa? Nanti jumpa dengan si fulan musuhnya. Apa bahagianya hidup orang seperti ini? Ya. Kata salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang bahagia hidupnya adalah orang yang menghirup udara pagi, enggak punya hutang dan enggak punya sangkut paut dengan orang lain. Itu orang bahagia itu. Nah, orang yang kurang bahagia atau tidak bahagia adalah orang yang bangun pagi, hutangnya bertumpuk, kemudian apa? Musuhnya banyak. Hingga bangun pagi, melihat handphone dia takut dia. Begitu bunyi, wah ini dari si fulan. Keluar rumah takut, mau ke sana takut. Mau ke sana payah. Kenapa? Banyak musuhnya. Nah, susah hidupnya, sempit hidupnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang enggak punya masalah dengan orang lain, diselesaikannya sekarang di dunia. Ya, dia tidak menunggu di akhirat hingga enggak punya masalah dengan yang lain, dengan orang lain, dia selesaikan. Kalau dia salah dia minta maaf. Ya, kalau orang lain salah dia memaafkan. Kan begitu? Nah, ini orang yang paling bahagia hidupnya ikhwan fillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan almuwatta'una aknafan alladina ya'lifuna wa yu'lafun wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling lapang dadanya, paling lapang dadanya. Lapang dada ini adalah satu unsur yang sangat penting di dalam bermuamalah kepada manusia. Kita harus berlapang dada. Semakin kita ingin punya banyak teman, membuka hubungan dengan banyak orang, maka konsekuensinya adalah dada kita harus semakin lapang.
Karena kita akan bertemu dengan banyak sekali tabiat. Si fulan tabiatnya seperti ini, si fulan tabiatnya seperti ini. Nah, kalau dia modelnya nggak pernah puas dengan manusia, maka dia nggak akan bisa punya teman. Dengan si fulan bermasalah, dengan si fulan juga nggak pernah cocok, kan begitu ya. Akhirnya dia nggak punya teman. Ya, bermasalah saja kalau sudah bermuamalah dengan orang lain. Ada manusia yang seperti itu, nggak bahagia dia, ikhwan fillah. Azani Allah wa agim jami'an. Ya, baik. Nah, semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, seharusnya semakin bahagia. Kenapa? Banyak orang-orang yang menasihati kita. Banyak orang-orang yang perhatian kepada kita, menyampaikan nasihat, kita terima nasihatnya. Bukankah kita ini menjadi sempurna dengan nasihat? Kita bukan nabi. Kalau nabi keliru, salah, datang teguran langsung dari langit. Bukankah demikian? Nah, itulah kemaksuman Nabi SAW. Ada teguran langsung, wahyu turun dari langit. Nabi, engkau salah. Turun tegurannya seperti dalam ayat Abasa wa Tawalla. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi karena berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Kan begitu. Datang, kalau kita apa datang teguran langsung dari langit? Enggak datang, karena kita bukan nabi, kita tidak menerima wahyu. Ya. Kita tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan nabi. Dari siapa kita harapkan teguran itu? Dari saudara kita. Dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita yang menyampaikan nasihat kepada kita. Dari situlah kita mengharapkan kesempurnaan, menyempurnakan diri semakin menjadi lebih sempurna dan lebih sempurna lagi, yaitu dengan nasihat dari saudara-saudara kita. Kita menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Kita mengoreksi kesalahan kita. Banyak yang memperhatikan kita, menegur kita apabila kita salah. Maka kita perlu berterima kasih kepada saudara kita, sahabat kita yang menegur kita apabila kita berbuat salah. Dari siapa lagi kita mengharapkan teguran, nasihat seperti ini kecuali dari sahabat kita, dari saudara kita, dari teman kita. Nah, orang yang paling celaka adalah orang yang nggak ada lagi yang mau apa? Menegurnya. Jangankan memberi nasihat, udah takut doa kalau si fulan ini payah lah udah katanya. Kenapa? Jangankan ya memberi nasihat, kadang-kadang ya berbicara dengan dia saja susah. Selalu ujung-ujungnya bermasalah. Nah, siapa lagi yang akan mau menyampaikan nasihat kepadanya? Apa kata Nabi? Inna min syarrin nas, dalam riwayat min asyarrin nas, man tarakahun nas ittiqa asyarrihi. Orang yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Ittiqa asyarrihi, untuk menjaga diri dari keburukannya, yaitu keburukan akhlaknya. Orang menghindar dari dia, enggak mau bermuamalah dengannya. Kenapa? Buruk akhlaknya. Akibatnya bagaimana? Ya sedikit orang-orang yang akan menyampaikan nasihat kepadanya. Ya buru-buru menyampaikan nasihat, bicara aja susah dengan orang ini. Ya, selalu dipatahkan, selalu mau menang sendiri dan lain sebagainya, tidak mau memberi udzur, tidak mau memberi maaf kepada orang lain, tapi selalu minta dimaklumi atas segala perbuatannya. Nah, siapa yang mau dekat dengan orang seperti ini? Maka Nabi mengatakan al-muwatta'una aknafan, orang yang paling lapang dadanya, yang mudah bersahabat dan disahabati. Mudah bersahabat dan disahabati. Artinya apa? Banyak orang-orang yang senang bergaul dengannya. Ya, mudah bersahabat dan disahabati oleh orang lain. Orang betah lama-lama dekat dengannya. Selalu saja mendapatkan faedah bergaul dengannya. Orang senang dengannya. Maka orang juga senang berbagi dengannya. Nah, ini orang yang paling bahagia, ikhwan fillah. Ya, bukankah sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memetik pelajaran dari orang lain. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik. Kemudian apa? Nabi mengatakan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Tidak bersahabat dan tidak juga disahabati. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya orang menjauh darinya. Nah, kalau orang sudah menjauh darinya bagaimana? Apa bahagianya hidup? Ya, tentunya otomatis dia akan mendapatkan sahabat-sahabat yang karakternya sama dengan dia, yaitu orang-orang yang buruk pula. Dan ini adalah musibah, yaitu mendapatkan sahabat-sahabat yang buruk dan jahat. Itu musibah atas seorang insan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah pada hari di mana seorang zalim itu menggigit 10 jarinya, dua tangannya.
Ya, kalau orang nyesal gigit 1 jari itu ya nyesal, memang menyesal. Tapi kalau udah 10 jari digigitnya, ini artinya menyesalnya sudah sampai ke ubun-ubun ini. Apa katanya? Duhai kiranya dulu aku mengikuti jalannya Rasul, mengikuti sunnah. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Lalu dia menjelaskan sebabnya. Kenapa dia tidak mengikuti jalannya Rasul? Kenapa dia tidak mengikuti sunnahnya para Rasul? Ternyata karena lingkungan dan pergaulannya. Dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani anidz-dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikir, dari peringatan, dari Quran dan sunnah setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan sama sekali tidak akan mau menolong manusia. Nah, musibahnya ikhwan fillah, kalau akhlak kita buruk, kita akan mendapatkan teman-teman yang sama seperti kita. Orang-orang akan menjauh. Dan yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang setabiat dengan kita. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? An-nas ka'asrabil qatam. Manusia itu seperti rombongan, ibarat rombongan burung. Ya, rombongan burung. Nah, kalau burung itu burung merpati, dia akan ikut rombongan burung merpati. Dia enggak akan mau ikut rombongan burung gagak atau apalagi burung elang. Habis dia, kan begitu. Nah, seperti itulah manusia, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dengan akhlak yang mulia ini kita harapkan kita juga mendapatkan sahabat-sahabat dan teman-teman seperti itu. Ya, orang-orang mudah bersahabat dengannya dan dia juga mudah disahabati, mudah dekat dengannya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Baik. Nah, kita katakan tadi suatu musibah yang sangat besar apabila seorang itu ya mendapatkan kita katakan sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang buruk. Yaitu menjadi musibah bagi hidupnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, salah satu faktor untuk meraih kebahagiaan ini adalah dengan akhlak yang mulia adalah menjadi manusia yang pemaaf. Ya, salah satu faktornya ya di dalam membina hubungan manusia hablun minan nas yang baik adalah menjadi manusia pemaaf. Ya, menjadi manusia yang pemaaf. Ya, tentunya kita inginlah kalau kita punya salah, kita dimaafkan kesalahannya, kan begitu. Semua orang pasti seperti itu. Ingin kesalahannya dimaafkan. Tapi menjadi orang pemaaf, wah ini tunggu dulu. Jarang manusia yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaitu menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nur ayat 22. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu, memaafkanmu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memutus nafkahnya kepada kita katakan salah seorang kerabatnya. Ya, salah seorang kerabatnya karena terlibat di dalam fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lalu dia memutus nafkahnya itu. Lalu turunlah ayat ini. Ya, setelah turun ayat ini maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tentu saja ya Rabb, bala ya Rabb. Artinya ya Rabbi, ya Rabbku, tentu saja aku ingin mendapatkan kemaafan darimu, ya dengan memaafkan orang lain dan berlapang dada. Maka ia pun memberikan kembali nafkah yang dulu diberikannya kepada kerabatnya itu, yaitu Mistah bin Utsafah. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah dia kemaafan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kerabatnya yang telah terlibat ya di dalam satu satu musibah yang kita katakan besar menimpa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tuduhan keji ya dari orang-orang munafikin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ja'far bin Muhammad mengatakan, apabila sampai kepadamu sesuatu yang engkau ingkari tentang saudaramu, maka carilah satu alasan baginya untuk diberi maaf, sampai 70 alasan. Jika engkau mendapatkan alasan tersebut, jika tidak, maka katakanlah barangkali ia punya alasan yang tidak aku ketahui. Ya, nah jarang orang yang seperti ini akhlaknya ikhwan fillah, yaitu mau memberi maaf dan mencari alasan untuk memaafkan. Yang ada adalah apa? Mencari alasan untuk apa? Mencari alasan untuk apa?
untuk ya balas dendam atau untuk menghinakan kan begitu ya, untuk memojokkan, untuk mencemoohnya dan seterusnya. Hamdan Al-Qassar mengatakan, apabila salah seorang saudaramu tergelincir dalam kesalahan, ya, maka carilah 70 alasan untuk memberinya maaf. 70 alasan untuk memberinya maaf dengan mengatakan ya mungkin dia begini, mungkin dia keliru, sembari memberikan nasihat kepadanya, ya, menuntun tangannya kepada jalan yang benar, ya, dan memberi maaf kepadanya, mencari alasan untuk memberi maaf kepadanya. Itulah dia i'tidar namanya. Dan jika hatimu berat untuk menerimanya, maka ketahuilah bahwa aib itu sebenarnya ada pada dirimu. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang selalu mencari alasan untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Sementara orang munafik adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini orang munafik ini. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Membongkar rahasia orang lain. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Enggak boleh kita membuntuti saudara kita untuk mencari-cari kesalahannya. Memata-matainya, misalnya mengatakan hari ini aku akan buntuti si fulan. Apa kerjanya? Curiga aku. Dibuntutinya lah si fulan ini kan. Ya siapalah yang manusia yang tidak tergelincir kan begitu ya. Nah, kita pun kalau dibuntuti seperti ini, dicatat kesalahan kita, pasti akan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan kita. Ya mungkin kita sendiri memandangnya, saya tidak punya kesalahan hari ini. Ya kita yang memandangnya. Tapi kalau kita suruh orang lain, ya, memata-matai kita dan mencatat kesalahan kita, mungkin seabrek kesalahan kita. Ya, maka tidak boleh kita membuntuti saudara kita untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahannya. Ini adalah perbuatan orang-orang munafikin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Dan ini harus ditinggalkan akhlak seperti ini karena tidak baik, ikhwani fiddin. Ya, tidak baik dan tidak boleh hukumnya. Ya, seorang mukmin itu membuntuti mukmin yang lainnya untuk mencari-cari kesalahannya. Yang justru sekarang ini itulah yang populer kan begitu ya, membuntuti diam-diam untuk cari-cari kesalahan. Ya, nah demikian. Baik. Seandainya ya kita membuntuti saudara kita dan kita dapati dia berbuat salah, mana yang lebih salah? Kesalahan kita atau kesalahan dia? Kita buntuti saudara kita. Wah, saya buntuti si fulan, ngapain dia? Nah, akan ketahuan dia ini. Dia buat maksiat ini. Nah, dia buat maksiat. Kita berbuat salah. Ya dengan buntuti saudara kita itu tanpa ada tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, secara syar'i. Maka pertanyaan saya, mana yang lebih besar kesalahannya? Kesalahan kita atau kesalahan dia? Kesalahan yang membuntuti. Karena kesalahannya ini berkaitan dengan hak orang lain. Apa? Hak orang lain. Itu hak saudaranya yang tidak boleh dibuntutinya. Tidak boleh dia mata-matai. Adapun kesalahan saudaranya itu, ya, kesalahan saudaranya itu mungkin kesalahan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin untuk dimaafkan. Dan Allah mengampuninya jika menghendakinya. Ini mengingatkan kita kepada kisah dua orang Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin buat maksiat, yang satu lagi rajin ibadah. Hadisnya sahih, disahihkan Al-Albani. Ya, yang rajin ibadah ini selalu menasihati saudaranya itu agar berbuat baik, kan begitu ya. Agar berhenti dari maksiat. Tapi ya saudaranya mengatakan, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Hingga satu hari ia melihat, saudaranya ini melihat, saudaranya itu berbuat satu kesalahan yang sangat besar yang tidak mungkin ditolerirnya. Maka dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Ucapan itu yang diucapkannya. Ya, maka ketika keduanya bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkan yang berbuat maksiat ini dan masukkan orang yang rajin ibadah itu ke dalam neraka gara-gara ucapan tersebut. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar? Ucapannya itu atau kesalahan saudaranya? Ucapannya itu. Kenapa? Karena ucapannya itu berkaitan dengan orang lain. Dia ucapkan kepada saudaranya dengan mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Maka Allah mengatakan, apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku? Apakah surga itu punyamu? Hingga engkau mengatakan ini masuk neraka, ini masuk surga.
kesalahannya berkaitan dengan orang lain dan kesalahannya itu berkaitan dengan akidah. Dia telah menetapkan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Lebih besar daripada maksiat yang dilakukan oleh saudaranya itu. Nah, demikianlah ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Jadi bab muamalah ini sangatlah penting. Nah, Abdullah bin Amr menceritakan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berapa kalikah kami harus memaafkan kesalahan pelayan-pelayan kami, pembantu-pembantu kami?" Rasulullah hanya diam saja. Kemudian laki itu mengulangi pertanyaannya dan beliau tetap diam. Dan ketika ia mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maafkanlah ia 70 kali setiap harinya." Nah, kita kan enggak, baru aja supir kita salah sedikit saja langsung direpeti kan begitu ya. Langsung dilabrak, langsung dimarahi dan lain sebagainya. Bahkan dihukum lagi kan. Nah, baru sekali. Kadang-kadang itu kesalahan yang sepele. Nah, apa kata Nabi SAW? Maafkanlah dia 70 kali dalam sehari. Artinya ini adalah banyak memberi maaf, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah kunci di dalam membuka muamalah, hubungan, membina hablun minan nas kepada sama manusia. Yaitu jadilah kita manusia yang pemaaf. Nah, demikian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, mungkin nanti setelah salat kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan ya itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya terutama dan bagi para ikhwah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kata yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.